Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan kajian mendalam lagi nih dari buku Jordan Peterson, Beyond Order, 12 More Rules for Life. Iya, sumber kita kali ini pemikiran Peterson soal aturan hidup. Menariknya, ini kan ditulis pas dia lagi ngalamin banyak tantangan pribadi ya, soal kesehatan dan lainnya. Betul. Dan kita fokus ke satu aturan spesifik, aturan ke-9. Jangan sembarangan merendahkan institusi sosial atau pencapaian kreatif. Nah, ini dia, langsung ke intinya ya. Gimana sih kita nyeimbangin antara hormat ke tradisi, ke struktur yang udah ada, sama kebutuhan untuk berubah, untuk kreativitas? Karena dua-duanya penting kan? Mengabaikan salah satu kayaknya bahaya gitu. Oke, mari kita bedah ini untuk Anda. Sip. Mulai dari kenapa kita perlu aturan dulu kali ya, struktur sosial gitu. Boleh. Peterson kan bilang kesepakatan bersama, aturan main sosial itu bantu kita stabil secara psikologis. Beda ya sama fokusnya Freud atau Jung yang lebih ke dalam diri individu. Peterson ini nunjukin peran komunitasnya. Iya, dia bilang salah satu tanda kewarasan itu ya tahu dan ikut aturan main. Kayak contoh anak kecil nunjuk sesuatu, terus orang tuanya ngasih respon. Iya. Itu kan validasi sosial ya. Bukan cuma soal bahasa, tapi ngerasa nyambung. Betul. Ada contoh lain di bukunya, soal pelayan muda itu. Oh, yang akhirnya nemuin makna di kerjaannya itu ya. Dengan cara nerima struktur yang ada, terus serius ngejalaninnya. Persis. Bukan yang ngeluh atau ngeritik aja, tapi justru memeluk strukturnya, malah berkembang dia. Itu nunjukin hierarki nggak selalu negatif berarti ya? Nah, itu dia. Peterson bedain tuh. Ada hierarki yang fungsional, yang otoritasnya muncul karena emang bisa mecahin masalah buat orang banyak. Sama tirani yang cuma pengen kuasa aja. Beda banget. Di hierarki yang sehat, kayak di tim kerja gitu, kerjasama malah bikin percaya satu sama lain kan? Betul. Tapi, nah ini dia tantangannya. Aturan lama, solusi masa lalu, sepenting apapun itu. Nggak selalu cukup buat masa depan ya? Iya. Bahaya kalau kita cuma ngulang-ngulang aja tanpa mikir. Atau memaksain kalau semua masalah tuh udah ada jawabannya. Jadi kaku gitu ya? Nah, itu bisa bikin kita rapuh pas ada perubahan beneran. Makanya, ada hukum kembar tadi. Hormati masa lalu, sekaligus hargai transformasi kreatif yang hati-hati. Gitu kan? Tepat. Dua-duanya penting. Kayak contoh siapa tuh? Harry Potter ya? Oh iya, dia kan kadang melanggar aturan Hogwarts, tapi biasanya secara etis dan setelah dia paham betul aturannya. Tujuannya lebih besar. Atau contoh klasik Kristus, nyembuhin orang pas hari Sabat. Nah, tindakan baiknya itu ngelampaui aturan kaku soal Sabat. Bukan berarti hapus aturan, tapi nemuin keseimbangan antara dogma, aturan baku, sama semangat kreatif yang, peduli sama kondisi nyata. Adaptif gitu. Jadi perlu bijak ya dalam nerapin aturan, tapi gimana kalau salah menilai? Apa bahayanya kalau kita, misalnya, terlalu meremehkan institusi? Peterson mengaitkan ini, dan ini dia laparkan secara netral ya, kadang sama kecenderungan katakanlah pemikiran kiri atau liberal. Yang cuma lihat jeleknya aja gitu. Iya, fokus ke sisi negatif institusi, terus lupa sama fungsi baiknya yang mungkin masih jalan. Ada juga resiko dari perubahan radikal yang, nggak mikirin kompleksitasnya. Oke, terus sebaliknya kalau kita terlalu meremehkan perubahan kreatif. Nah, ini juga, dilaporkan netral sama Peterson, sering dikaitkan sama kecenderungan konservatif. Nolak perubahan gitu ya, walaupun dibutuhin. Ya, akibatnya ya institusi jadi usang, korup, nggak relevan lagi. Jadi kuncinya ya itu lagi, keseimbangan. Dia pakai simbol alkimia kuno juga kan ya, si rebes itu? Iya, rebis. Sosok kepala dua, maskulin-feminin, berdiri di atas naga. Keren itu simbolnya. Itu maksudnya apa ya? Kok bisa jadi simbol keseimbangan? Itu simbol kepribadian yang utuh, yang berkembang. Karena berhasil nyatuin kekuatan yang kayaknya berlawanan. Ketertiban dari masa lalu sama potensi pembaruan kreatif. Hasil dari berani ngadepin naga, kekacauan dan potensi itu ya? Persis. Metafora visual yang pas banget buat keseimbangan yang lagi kita omongin ini. Menarik banget. Nah, kalau gitu, buat Anda yang dengerin nih, gimana Anda lihat tarikan antara tradisi sama perubahan ini di hidup Anda? Mungkin di kerjaan, di komunitas, atau keyakinan pribadi Anda. Ini kan minta kita mikir kritis terus ya. Mana nih struktur yang masih oke, mana yang udah rusak. Terus, mana perubahan yang beneran bangun, mana yang malah ngerusak. Nggak gampang sih, tapi penting banget. Jadi, intinya dari diskusi kita soal pemikiran Peterson ini, ya kita butuh dua-duanya.
struktur dan transformasi. Fondasi masa lalu sama ruang buat kreasi baru. Ngeremehin salah satunya secara gegabah, itu bahaya. Pas banget sama bunyi aturan 9 tadi. Jangan sembarangan merendahkan institusi sosial atau pencapaian kreatif. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Mengingat pentingnya keseimbangan ini, gimana caranya Anda bisa secara sadar menghargai fondasi yang ada di sekitar Anda, aturan, tradisi, institusi, tapi juga tetap terbuka sama ide baru yang mungkin menantang itu semua? Dan mungkin di area mana nih Anda lihat keseimbangan ini paling krusial, paling dibutuhin saat ini? Pertanyaan bagus tuh, buat dibawa pulang. Betul. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak kajian mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.